warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran Aswaja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dua tokoh besar dalam dunia teologi Islam, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Keduanya dikenal sebagai pendiri aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah atau ilmu kalam. Aliran yang mereka dirikan muncul sebagai respon terhadap berbagai pandangan ekstrim di masa itu. Di satu sisi ada kaum rasionalis seperti Mu'tazilah yang terlalu mengandalkan akal dalam menafsirkan ajaran Islam, bahkan sampai mengabaikan makna tekstual Al-Quran dan hadis. Di sisi lain, ada kelompok Mujassimah atau Musyabihah yang justru terlalu memahami ayat-ayat sifat Tuhan secara harfiah, sehingga menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Dalam konteks ini, Asy'ari dan Al-Maturidi hadir sebagai penyeimbang, menawarkan jalan tengah antara wahyu dan akal, antara teks dan nalar, antara keimanan dan logika. Pengertian aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah adalah sebuah aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari sekitar abad ke-10 Masehi, pada sekitar tahun 913 Masehi atau 330 Hijriah. Pada awalnya, Al-Asy'ari merupakan pengikut setia Mu'tazilah. Namun, setelah merenung mendalam, ia menyadari adanya kekeliruan dalam cara pandang Mu'tazilah yang terlalu mengedepankan akal dan mengesampingkan nas atau dalil-dalil wahyu. Akhirnya, Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan mendirikan pendekatan baru yang lebih seimbang. Ia menekankan pentingnya dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai sumber utama dalam menetapkan akidah. Akan tetapi, ia tetap menggunakan akal, tetapi bukan sebagai alat utama, melainkan sebagai pendukung dalam memahami dan meneguhkan kebenaran wahyu. Dengan pendekatan ini, Al-Asy'ari berhasil menarik umat dari dua kutub ekstrim, tidak terlalu rasional seperti Mu'tazilah, namun juga tidak tekstualis secara membabi buta seperti Musyabihah. Tokoh-tokoh penting Asy'ariyah. Setelah Abu Hasan al-Asy'ari wafat, aliran ini tidak berhenti berkembang. Banyak ulama besar kemudian menjadi penerus dan pengembang ajarannya. Di antaranya Al-Baqillani dikenal sebagai ulama yang ahli dalam debat dan logika. Ia memperkuat hujah Asy'ariyah dalam menghadapi serangan rasionalis ekstrim. Ibnu Faruk dan Ibnu Ishaq al-Isfarani berperan besar dalam menyebarkan pemikiran Asy'ariyah ke wilayah Khurasan dan Persia. Abdul Qahir al-Baghdadi, penulis kitab Al-Farq Bainal Firaq, yang menjadi rujukan penting dalam membedakan berbagai aliran teologi Islam. Imam Haramain al-Juwaini, seorang teologi sistematis dan guru Al-Ghazali. Al-Ghazali, tokoh sangat besar dan sejarah Islam yang menyatukan antara tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam. Dalam kerangka pemikiran Asy'ariyah, karyanya seperti Ihya Ulumuddin hingga kini dipelajari di berbagai pesantren dan lembaga Islam. Perkembangan aliran ini membuat Asy'ariyah menjadi teologi dominan di kalangan Sunni, khususnya di dunia Islam bagian barat seperti Mesir, Maroko, Suriah, dan bahkan di Indonesia. Doktrin-doktrin utama aliran Asy'ariyah yaitu: yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ariyah berusaha menengahi dua pandangan ekstrim. Ia menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti mendengar, melihat, berkata, berkuasa, dan yang lain-lain. Sebagainya disebut dalam Al-Quran dan hadis, namun sifat-sifat ini tidak boleh dipahami secara harfiah, yang merupakan Allah dengan makhluk. Dalam hal ini, Asy'ariyah yaitu menyerahkan makna yang sebenarnya kepada Allah, tanpa menolaknya atau menyerupakannya dengan makhluk. Yang kedua, kebebasan kehendak. Aliran ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam adalah ciptaan Allah, termasuk perbuatan manusia. Namun, manusia tetap punya pilihan dan tanggung jawab melalui konsep kasb, yaitu perolehan usaha. Artinya,
Allah menciptakan potensi dan kondisi, tetapi manusialah yang mengupayakan dan melakukannya secara sadar. Yang ketiga, kodimnya Al-Quran. Menurut Asy'ariyah, Al-Quran sebagai firman Allah adalah kodim atau tidak bermula karena bersumber dari zatnya. Namun lafaz dan suara manusia saat membacanya adalah hadits. Ini penting dalam menegaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk, berbeda dengan pandangan Mu'tazilah menyatakan Al-Quran diciptakan. Yang keempat, akal dan wahyu. Akal tetap penting, tetapi ketika terjadi pertentangan antara hasil akal dan dalil wahyu, maka wahyu harus didahulukan. Wahyu adalah petunjuk langsung dari Tuhan, sedangkan akal adalah alat terbatas dan bisa salah. Inilah yang menjadikan Asy'ariyah sebagai pendekatan yang seimbang. Pengertian aliran Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran teologi yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi, seorang ulama dari kota Samarkand yang kini termasuk wilayah Uzbekistan. Ia hidup pada zaman yang hampir bersamaan dengan Al-Asy'ari dan menghadapi tantangan serupa, yaitu dominasi pemikiran Mu'tazilah. Maka Maturidi juga menolak paham Mu'tazilah, tetapi dalam pendekatan yang sedikit berbeda dibanding Al-Asy'ari. Maturidiyah memberikan porsi yang lebih besar kepada akal, terutama dalam urusan meyakinkan atau akidah. Menurut akal manusia bisa digunakan untuk mengetahui kewajiban beriman kepada Tuhan, bahkan tanpa menunggu turunnya wahyu. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir dan merenungi ciptaan Tuhan. Tokoh-tokoh penting Maturidiyah. Beberapa tokoh penting yang mengembangkan ajaran Al-Maturidi diantaranya Abu al-Yurf al-Basdawi, cucu dari murid Al-Maturidi yang hidup sekitar abad ke-5 Hijriyah. Ia menulis banyak karya penting untuk memperkuat sistem teologi Maturidiyah. An-Najm al-Nasafi, penulis kitab Ahaid an-Nasafiyah, sebuah karya ringkas namun padat dalam menjelaskan dasar-dasar teologi Islam menurut mazhab Maturidiyah. Kitab ini masih diajarkan di banyak pesantren hingga kini. Aliran ini banyak dianut di kawasan Asia Tengah, Turki, dan Asia Selatan, serta mendapat tempat luas di kalangan pengikut mazhab Hanafi. Doktrin-doktrin Maturidiyah. Doktrin utama dari Maturidiyah dapat dirinci sebagai berikut. A. Akal dan wahyu. Berbeda dengan Asy'ariyah yang meletakkan wahyu di atas akal, Maturidiyah menyatakan bahwa akal bisa mengetahui kewajiban beriman kepada Tuhan bahkan sebelum kedatangan wahyu. Namun, untuk detail ajaran dan syariat tetap diperlukan wahyu sebagai petunjuk. B. Perbuatan manusia. Menurut Maturidiyah, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, tetapi manusia sendiri yang memilih untuk melakukannya. Artinya, Tuhan menciptakan kemampuan dan sarannya, tetapi manusialah yang menentukan penggunaannya. Ini menjaga keseimbangan antara hodar dan tanggung jawab moral. C. Sifat-sifat Allah. Aliran ini juga mengakui bahwa Allah memiliki sifat seperti mendengar, melihat, dan sebagainya. Namun, sifat-sifat itu tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada zatnya dan tidak menyerupai zat makhluk. Kami di sini akan membacakan pertanyaan beserta jawaban. 1. Bagaimana pandangan masing-masing aliran terhadap penggunaan akal dalam memahami agama? Yang pertama, aliran Asy'ariyah menganggap bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami agama, tetapi tidak dapat menggantikan wahyu.
Kedua, aliran Al-Maturidiyah menganggap bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami agama dibandingkan dengan aliran Asy'ariyah. 2. Bagaimana pandangan ulama terhadap Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dalam konteks Islam modern? Diterima sebagai bagian Ahlussunnah wal Jamaah, dianggap moderat dalam menghadapi tantangan zaman, mendapat kritik dari kelompok lain seperti kelompok Salafi atau Wahabi, sering mengkritik karena dianggap terlalu banyak melakukan takwil dalam memahami sifat-sifat Allah. 3. Bagaimana perbedaan pendapat antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi terhadap hakikat imam? 1. Asy'ariyah menganggap bahwa iman adalah pengakuan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. 2. Al-Maturidi menganggap bahwa iman adalah keyakinan dengan hati dan pengakuan dengan lisan, serta amal perbuatan yang sesuai dengan lisan, serta perbuatan yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Sebagai kesimpulan, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan dua mazhab besar dalam teologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Keduanya sepakat dalam hal-hal pokok seperti keberadaan sifat Allah, keimanan kepada wahyu, dan pentingnya tanggung jawab manusia. Hanya saja mereka berbeda dalam pendekatan terhadap akal dan cara memahami wahyu. Perbedaan ini tidak menjadi pertentangan, tetapi justru menentukan bahwa Islam adalah agama yang kaya pemikiran dan terbuka terhadap beragam pendekatan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam. Semoga materi ini bermanfaat dan memperluas wawasan kita semua dalam memahami teologi Islam klasik secara lebih adil dan mendalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.